Om Swastiastu Semeton. Tiang baru saja melakukan wawancara imajiner dengan Bapak Gubernur Bali Wayan Koster dan Bapak Bupati Tabanan Bapak Komang Sanjaya, serta wawancara langsung dengan salah seorang ibu. Nah, hasilnya seperti ini. Populasi penduduk Bali itu cenderung menurun. Yang benar Pak. Mungkin yang Bapak maksudkan itu adalah etnis Bali di Bali. Bapak ada informasi, jumlah penduduk Bali malah bertambah. Pada tahun 2025 ini diperkirakan penduduk Bali bertambah menjadi 4,5 juta jiwa. Begitu. Jadi maaf Pak, Bapak bisa tidak membedakan etnis Bali dengan penduduk Bali? Ampura Pak, Bapak maksudkan itu etnis Bali menurun. Nah, lalu apa sikap kita? Hati-hati. Oh ya, Bali akan bisa menjadi kiamat Pak? Kalau terus ini kita biarkan, tidak antisipasi, lama-lama nak Bali ini makin menurun. Oh, begitu. Jadi maksud Bapak kan etnis Bali. Kirain bisa menjadi kiamat nanti Bali ini. Apa yang Bapak khawatirkan? Nyoman dan Ketut sudah hampir punah di Bali. Oh, nama depan Nyoman dan Ketut hampir punah Pak. Jumlah nama depan Nyoman sekarang di Bali berapa kira-kira Pak? Nyoman tinggal 18%. Kalau Ketut? Di Bali ini Ketutnya tinggal 6%. Lalu? Hati-hati. Waktu Bapak pidato di depan mahasiswa, apa yang Bapak saksikan? Dari 1.300 mahasiswa, nggak ada 100 yang Ketutnya. Coba tepuk tangan untuk Ketut. Ayo, tepuk tangan. Ayo, tepuk tangan. Oh, maaf Pak, saya lupa. Jumlah Ketut dan Nyoman tuh berapa persen Pak? Ketut tinggal 6% di Bali. Ini perlu tahu ini. Nyomannya tinggal 9%. Tadi Bapak mengatakan jumlah Nyoman itu 18%. Sekarang 9%. Kengken ya Pak? Oh, atau mungkin sudah menurun ya Pak ya? Terus? Kalau kita nggak waspada, Ketut paling pertama punah. Oh iya, kan sudah pasti Pak. Ya, tapi kan yang punah itu adalah nama depan, nama, istilah. Jadi bukan orangnya, bukan etnis Bali yang punah, ya kan? Nah, kalau kita merujuk pada konsep Tri kuno, lahir, hidup, mati. Ya pasti begitu Pak. Nah, kita kan tahu sejarah nama-nama depan itu. Nah, menurut pakar linguistik Profesor Dr. Wayan Jendra, dosen di Universitas Udayana, nama-nama depan ini berawal dari abad ke-14. Itu pada masa pemerintahan Raja Gelgel dalam Ketut Kresna Kepakisan, putra keempat Dangyan Kepakisan. Beliau dinobatkan menjadi raja di Bali oleh Patih Gajah Mada. Nah, jadi jangan-jangan nama Wayan, Made, Nyoman, Ketut dan lain sebagainya itu berasal dari Majapahit. Tapi ya Pak Jendra tidak berani memastikan apakah itu dari Majapahit atau asli Bali. Ya kita juga tidak tahu. Nah, tidak ada catatan yang pasti. Nah, kalau itu punah, dampaknya kira-kira bagaimana Pak? Di kearifan lokal Bali ini akan lama-lama hilang dia. Oh, kearifan lokal Bali akan punah. Nah, ya seperti saya katakan tadi, dalam Ketut Kresna Kepakisan itu kan dari Majapahit. Jangan-jangan nama Ketut itu dari Majapahit. Tidak asli Bali. Ya, tapi ini baru perkiraan ya Pak ya. Ya, tapi pikir-pikir, berbicara tentang tradisi, mungkin perlu kita menerapkan konsep Trimurti sebagaimana saya katakan dahulu, yaitu ada
pencipta, pemelihara, dan pralina. Ada tradisi yang perlu dilestarikan, dipelihara, yaitu antara lain bergotong royong, kesenian misalnya wayang kulit, topeng. Nah, itu perlu dilestarikan. Kemudian pralina, yang memang ada tradisi yang harus dimusnahkan. Misalnya hukum adat mana salah. Ada dulu konon tradisi Masakya. Nah, jadi ada tradisi yang dipralina baik disengaja maupun tidak dikehendaki. Sirna, punah, digilas zaman karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sekarang apakah ada tradisi yang perlu diciptakan? Nah, ya dalam konteks ini, mari kita ciptakan tradisi Rake dan Rai. Jadi dengan punya anak dua, kita beri nama Rake dan Rai. Bagaimana Pak kalau begitu? Oke. Bapak boleh saja menganjurkan agar tiap-tiap pasutri etnis Bali memiliki anak minimal 4 orang. Tapi itu sekali lagi anjuran ya Pak ya, jangan nanti dimasukkan ke dalam perda, sebab ini masalah hak asasi manusia tampaknya. Nah, sekarang bagaimana cara Bapak agar mereka itu terangsang mau memiliki anak minimal 4 orang? Itu nanti akan diberlakukan kebijakan insentif untuk Nyoman dan Ketut. Hore! Hebat Bapak ini. Betul-betul hebat, memiliki ide yang brilian. Tetapi saya bertanya-tanya dalam hati Pak, apakah ini tidak akan menimbulkan dampak negatif, misalnya terhadap psikologis anak? Kalau Nyoman dan Ketut diberi insentif, bagaimana Wayan dan Made atau Putu dan Gede? Jangan-jangan mereka cemburu, merasa dianaktirikan, sehingga dalam keluarga itu akan menimbulkan disharmoni. Nah, itu kan baru dugaan sementara. Nah, terus masalah dana. Kira-kira di mana Bapak mencari dana untuk memberikan insentif itu? Kira-kira berapa besarnya? Kira-kira sepadan enggak biaya yang Bapak keluarkan itu dengan biaya waktu sejak memelihara dalam kandungan, setelah melahirkan, kemudian mensekolahkan dari TK sampai perguruan tinggi. Dan andai kata Bapak melakukan kebijakan itu sejak sekarang terhadap pasangan suami istri yang baru, nah kira-kira kapan mereka itu memiliki anak Nyoman dan Ketut? Jangan-jangan bisa lebih dari 6 tahun baru punya anak Nyoman dan Ketut. Nah, lagi 6 tahun yang akan datang, apakah Bapak masih menjadi gubernur? Apakah gubernur yang akan datang mau melanjutkan kebijakan ini? Bapak memiliki 48 anggota tim ahli yang gelarnya berderet-deret dari berbagai disiplin ilmu. Nah, itu perlu Bapak ajak beremung untuk memikirkan kebijakan Bapak ini. Ide Bapak yang cemerlang ini. Maaf Pak, apakah Bapak masih tetap pada pendirian Bapak akan menjalankan kebijakan ini? Dengan kata lain, tidak selaras dengan program nasional, yaitu program KB dengan 2 anak? Saya tidak setuju lagi KB 2 anak. KB dengan berapa saja mau punya anak. Yang penting sejahtera. Nah, kalau secara logika berpikir,
mana lebih memungkinkan agar hidup kita lebih sejahtera? Punya anak sedikit atau anak banyak? Dulu kan kita mengenal istilah NKKBS, norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Oke Pak, wait and see. Nah, kita nanti lihat bagaimana sih kenyataannya. Apa yang kira-kira bakal terjadi. Oke, saya ingin menemui Bapak Bupati Tabanan ini, Bapak Komang Sanjaya. Bagaimana Pak, menurut Bapak? Arahan Bapak Gubernur sesuai juga haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan, bagaimana kita sebagai orang Bali, khususnya suku Bali, begitu kita lihat di statistik, begitu kita lihat di catatan sipil, bahwa margin masyarakat suku Bali yang nama Ketut itu agak susah sekarang, agak langka. Nah, bagaimana caranya mempertahankan? Ya satu-satunya ya KB Bali. KB Bali itu sampai anak 4 Ketut. Jadi salah satu Ketut ini kan warisan budaya leluhur kita. Oh begitu Pak. Ya, bagus Pak. Terus kalau menurut Bapak, bagaimana caranya melestarikan ini? Bagaimana metode pendekatannya kepada pasangan suami istri? Ya, dengan cara pendampingan, memberikan lagi motivasi, memberikan kemudahan. Saya yakin kok kalau diberikan pengertian, Ketut ini akan banyak lagi, akan tumbuh lagi di Tabanan. Oh iya, saya menghargai keyakinan Bapak. Cuma saja sebagaimana dikatakan oleh seorang pakar ekonomi, bahwa pendapatan warga Bali di Bali sekarang ini rata-rata hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi, untuk kebutuhan makan saja, dan itu pun hanya 2 anak. Jadi belum bisa untuk investasi. Saya sudah wawancara dengan salah seorang ibu-ibu ini. Coba dengarkan Pak. Bukdong lah nalit. Kali, sing yang lah nyoman dektut. Tapi dan man kompensasi. Tapi ngelah aja rencana ngelah nyoman dektut. Nah, Bapak lihat kan, ibu itu geleng-geleng kepala kan, berarti dia itu tidak setuju kalau menambah anak lagi. Begini Pak, daripada kita mensosialisasikan atau menganjurkan 4 anak atau lebih, bagaimana kalau kita mensosialisasikan sistem sentana? Nah, persoalan sentana. Jadi kalau masyarakat Bali cerita sentana di Tabanan, nyentana itu sebuah bagian dari sebuah budaya lumrah sudah. Jadi apa sih sentana itu? Jadi saya berterima kasih kepada para leluhur khususnya yang ada di Kabupaten Tabanan. Salah satu begitu demokratis pemikiran leluhur masa lalu di Tabanan, sehingga ada program sentana. Sentana ini artinya bahwa ketika ada setelah satu keluarga memiliki anak perempuan semuanya, tidak ada yang mewarisi, karena di Bali ini khususnya di Tabanan kan menganut sistem puruse, jadi laki-laki memiliki kedudukan bagaimana melanjutkan budaya warisan dan lain-lain. Nah, itu tradisi dan budaya yang ada di Tabanan. Dan ya bagus Pak. Tapi sebagaimana kita ketahui, di dalam sistem sentana ini pihak laki-laki akan berstatus perdana atau perempuan. Tetapi ada kalanya seorang laki-laki tidak merasa nyaman kalau memiliki status wanita. Bagaimana menghadapi ini? Ada sistem baru yang baru-baru ini diwacanakan, yaitu perkawinan pada gelahang, yaitu mendekati sistem parental lah. Jadi hak laki-laki dan perempuan itu seimbang. Bagaimana kalau itu ya diremukkan lah, kita godok, siapa tahu kalau itu bisa dilaksanakan. Menurut saya ya itu lebih bagus daripada memiliki anak yang sebanyak-banyaknya.
khusus untuk kasus di Bali ini saya kira belum pas. Nah, semeton, bagaimana menurut pendapat semeton? Nah, silahkan tulis komen di kolom komentar. Di Om Santi 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 Om Loka Samasta Santi Santi. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.